Yo kawan, selamat datang di kanal Raja Shinobi. Bagi kalian yang suka dengan prediksi dan teori serta fakta di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dan like serta komen, agar admin lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, jangan lupa ngopi dulu, pakai kopi kapal api, kopinya lu minum, kapalnya lu jual, apinya buat bakar gedung koruptor di negeri Konoha ini, dan jangan sampai ketinggalan, udut jarum coklat agar lebih rileks. Nah jika sudah, mari kita masuk ke isi videonya Brobot Cikiwiriwir, let's go. Oke bro, kita lanjutkan kembali alur ceritanya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan seorang Boruto, yang masih duduk di bawah pohon setelah berbincang dengan Momoshiki sebelumnya. Di episode sebelumnya Boruto yang mencoba untuk bertanya kepada Momoshiki, tentang esensi besar dari bangsa Otsutsuki yang pernah dirasakan oleh Momo sebelumnya. Setelah percakapan mereka, Boruto lalu menyuruh katak kecilnya untuk mencari informasi terbaru, tentang pertarungan antara Kashin Koji, Sarada, Konohamaru dan yang lainnya. Lalu kemudian Boruto yang masih sedikit khawatir akan sebuah esensi besar tersebut, kemudian Boruto mencoba untuk tidak terpengaruh akan omongan dari Momoshiki tersebut. Setelah mengutus katak miliknya tersebut, terlihat Boruto yang pergi untuk menemui Shikamaru. Boruto berniat untuk menyampaikan tentang masalah yang mungkin saja akan membuat sebuah kerusakan terhadap desa Konoha. Boruto berniat untuk menghubungi Shikamaru, dan memberitahukan tentang sebuah esensi besar yang sedang menuju ke arah mereka. Tak lain dan tak bukan bahwa esensi tersebut adalah sebuah esensi dari bangsa Otsutsuki baru, yang mungkin saja bisa mengganggu kenyamanan desa Konoha. Lalu terlihat Boruto yang menghubungi salah satu shinobi sensor Konoha, menggunakan teknik telepati. Shinobi sensor Konoha, yang mendapatkan sinyal panggilan dari Boruto, lalu menjawab panggilan dari Boruto. Shinobi tersebut berkata, "Boruto, apa yang kau inginkan, mengapa kau menghubungi kami?" Boruto lalu menjawab, "Kalian jangan banyak tanya, cepat hubungkan aku dengan Tuan Shikamaru, keadaan ini sangat-sangat penting dan harus aku sampaikan kepada Tuan Shikamaru karena ini menyangkut desa Konoha." Shinobi tersebut lalu menjawab, "Baik, kali ini akan aku sampaikan kepada Tuan Shikamaru, dan kau Boruto sebaiknya tunggu saja dulu akan aku sambungkan kepada Tuan Shikamaru." Terlihat Shikamaru, yang berada di dalam kantor Hokage, masih merasa was-was tentang masalah penyusup yang masih dihadapi Konohamaru dan Sarada. Terlihat shinobi sensor tersebut memberitahukan kepada Shikamaru, jika Boruto ingin terhubung dengan dirinya. Shinobi itu berkata, "Tuan Shikamaru, Boruto ingin terhubung dengan Anda dan sepertinya dia mau mengatakan sesuatu yang sangat penting." Shikamaru lalu menjawab, "Boruto, apa yang ingin dia sampaikan kepadaku? Baiklah, sambungkan aku dengan Boruto." Terlihat shinobi tersebut, lalu menyambungkan Shikamaru dengan Boruto. Setelah terhubung, Shikamaru langsung bertanya kepada Boruto. "Ada kabar apa Boruto? Apa yang ingin kau sampaikan kepadaku?" Boruto lalu menjawab, "Iya Paman, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan kepada Paman Shikamaru, dan mungkin kabar ini sedikit tidak menyenangkan untuk desa Konoha dan warga desa." Lalu Shikamaru bertanya kembali, "Apa maksud ucapanmu itu Boruto?" Kemudian Boruto berkata kembali, "Paman Shikamaru, mungkin saja akan ada ancaman besar yang menanti kita. Ancaman itu adalah ancaman dari Otsutsuki baru yang sebelumnya kurasakan. Aku merasakan esensi besar dari bangsa Otsutsuki yang menuju ke arah planet bumi, akan tetapi saya tidak bisa mengetahui apa tujuan sebenarnya dari esensi itu. Untuk itu sebelum semuanya terjadi, saya harus memberitahukan berita ini kepada Paman Shikamaru." Terlihat ekspresi Shikamaru yang sangat kesal dan sedikit mulai khawatir dengan berita dari seorang Boruto ini. Shikamaru lalu berkata, "Sial, ancaman apa lagi yang akan kami hadapi, dan aku sama sekali tidak bisa mengetahui tentang esensi itu." Shikamaru lalu melanjutkan perkataannya, "Boruto, apa benar berita yang kau sampaikan ini, dan seberapa besar esensi itu?" Lalu Boruto menjawab, "Paman Shikamaru, aku juga tidak percaya dengan apa yang kurasakan itu, tapi ini benar-benar nyata dan akan terjadi, dan aku belum tahu pasti seberapa besar tentang esensi tersebut." Lalu Boruto setelah menyampaikan berita tersebut, kemudian dia langsung bergegas pergi, dan berniat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang para Shinju tersebut. Shikamaru yang mendengar informasi itu, terlihat sangat khawatir jika memang benar akan ancaman besar tersebut.
Setelah momen tersebut, lalu adegan berpindah dulu kepada seorang Code yang masih berada di desa Sunagakure. Code yang masih merasa terheran-heran melihat puing-puing bekas pertarungan, lalu Code berkata, "Siapa sebenarnya yang membuat kerusakan seperti ini? Aku sungguh sangat heran melihat bekas pertarungan ini." Pada suatu waktu, ia memasuki desa Sunagakure dengan tujuan mencari informasi tentang sebuah kuil kuno yang dikabarkan menyimpan rahasia kekuatan besar. Dalam misinya, Code dengan hati-hati menjelajahi desa dan berusaha untuk tetap tidak terdeteksi. Namun, salah satu shinobi Sunagakure, seorang ninja yang cerdas dan waspada, memperhatikan gerak-gerik Code yang mencurigakan. Shinobi tersebut segera melaporkan temuan ini kepada Kazekage Gaara. Lalu Gaara, yang terkenal dengan ketenangannya dan kemampuan strategisnya, segera merencanakan tindakan untuk menghadapi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh Code. Gaara memerintahkan pasukan shinobi terbaiknya untuk mengawasi dan menangkap Code sebelum dia dapat menemukan informasi penting tentang kuil kuno tersebut. Ketegangan meningkat saat pengejaran dimulai, dan Sunagakure bersiap untuk melindungi desa mereka dari ancaman seorang penyusup. Terlihat Code yang merasa bahwa dia sudah diketahui oleh para shinobi desa tersebut, kemudian Code langsung menyambut mereka dengan mempersiapkan tanda cakar dan langsung menghadapi semua shinobi tersebut. Salah satu shinobi tersebut bertanya kepada Code dengan berkata, "Siap kau, dan mengapa kau memasuki desa kami tanpa izin?" Lalu Code menjawab, "Aku hanya ingin bertamu dan hanya ingin mencari suasana baru." Akan tetapi para shinobi Sunagakure tidak mudah percaya dengan perkataan dari Code tersebut. Shinobi tersebut berkata, "Kami tidak mempercayai perkataanmu itu, dan kami sudah diberitahu atasan kami tentang dirimu, yang adalah seorang kriminal dan buronan dari desa Konoha." Terlihat ekspresi Code, yang mendengar perkataan tersebut, sontak saja Code langsung mengaktifkan tanda karmanya dan langsung menyerang shinobi tersebut. Salah satu shinobi Sunagakure yang melihat pergerakan yang sangat cepat dari Code itu, seketika saja dia melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya dari serangan Code tersebut. Di tengah-tengah pertarungan antara Code dan para shinobi Sunagakure, dengan tiba-tiba saja sebuah tombak pasir, menuju tepat ke arah dari seorang Code. Terlihat Code yang merasakan serangan tombak tersebut, langsung saja menghindar dengan menggunakan teknik Sumeato dan seketika berpindah tempat dengan begitu cepatnya. Code kemudian berkata, "Sial, hampir saja tombak itu melukai tubuhku." Serangan tersebut berasal dari seorang Kazekage Gaara, yang ternyata sudah berada di tempat pertarungan mereka. Terlihat Code, yang mengetahui jika serangan itu berasal dari seorang Kage di desa tersebut, lalu Code berkata, "Ternyata tombak itu berasal dari dirinya, aku harus berhati-hati dengan semua jutsu darinya." Kemudian Code mengeluarkan teknologi canggih. Code menggerakkan tangannya, dan dari balik jubahnya, dia menarik keluar perangkat canggih. Cahaya biru memancar dari mata robot di tangannya. Lalu Code berkata, "Ini adalah teknologi masa depan, bersiap-siaplah kalian semua." Gaara yang merasakan hal tersebut, langsung menghindar dengan lincah, menggerakkan pasirnya untuk membentuk perisai pelindung. Terlihat juga Gaara yang melihat dan menatap Code dengan serius, kemudian berkata, "Pasirku adalah pertahanan absolut, tidak ada yang bisa menembusnya." Lalu terlihat pasir Gaara berputar di sekitarnya, membentuk perisai yang mengelilingi tubuhnya. Serangan laser Code bertabrakan dengan perisai itu, menghasilkan kilatan cahaya yang membutakan. Lalu Code menyusun sebuah strategi dan Code tidak terpengaruh dengan ucapan dari seorang Kazekage tersebut. Dia mengamati perisai Gaara dengan seksama, dan Code berkata, "Teknologi selalu menemukan celah, aku harus menemukan cara untuk melemahkan pasirnya." Terlihat Code menghitung kemungkinan, dia mengeluarkan perangkat lain, kali ini mengarahkannya ke tanah. Kemudian robot-robot kecil muncul, menggali ke bawah dan mengganggu fondasi pasir Gaara. Kazekage yang merasakan sesuatu telah terjadi, sontak saja Gaara langsung menggunakan Sun Tsunami, teknik tsunami berbentuk pasir. Gaara merasakan guncangan di bawah kakinya. Dia mengumpulkan pasir di bawahnya dan mengeluarkan serangan dan jutsu Sun Tsunami. Terlihat pasir bergerak seperti ombak, menggulung menuju Code. Lalu Code menghindar dengan cepat, melompat ke udara, namun, pasir terus mengejarnya. Terlihat Code mengambil nafas dalam-dalam, dia menggabungkan teknologi dan cakra, lalu dia berkata, "Ini adalah saatnya, aku harus cepat menyelesaikan semua ini." Terlihat Code mengeluarkan serangan energi yang menggabungkan laser dan cakra.
Serangan itu bertabrakan dengan pasir Gaara, cahaya menyilaukan, dan ketika semuanya reda, Gaara terlihat terengah-engah, perisainya hampir hancur. Setelah momen tersebut adegan berpindah dulu kepada seorang Hidari dan ketiga ninja legendaris, yakni Koji dan Tsunade, serta Orochimaru. Terlihat Hidari yang langsung memulai pertarungan tersebut dengan menggunakan teknik Kirin, yang langsung mengarah kepada seorang Koji. Terlihat Koji yang mendapat serangan tersebut, sontak saja menghindar dengan menciptakan Bunshin. Kemudian Hidari segera menggunakan Rinnegan untuk menghisap cakra dari lingkungan sekitarnya, lalu Koji berkata kepada Tsunade dengan berkata, "Hati-hati, dia memiliki Rinnegan, ini tidak akan mudah untuk menghadapi mata itu." Tsunade lalu menjawab, "Jangan khawatir, kita pernah menghadapi yang lebih buruk dari ini Koji, yang harus kita lakukan adalah secepatnya untuk menyegel tubuhnya." Setelah Hidari menggunakan mata Rinnegan dan menyerap cakra di sekitarnya dan membuatnya semakin kuat, Koji lalu mencoba menyerangnya dengan jutsu api yang kuat, tetapi Hidari dengan mudah menangkisnya menggunakan kemampuan Shinra Tensei dari Rinnegan. Hidari kemudian berkata, "Kalian pikir kalian bisa mengalahkanku? Dengan mata ini, aku memiliki kekuatan para dewa?" Tsunade, dengan kekuatan dan kemampuan penyembuhannya, menyerang Hidari dengan serangan fisik yang kuat, berharap bisa menghancurkan pertahanannya. Namun, Hidari menggunakan Susanoo, pertahanan cakra raksasa yang tak tertembus, untuk melindungi dirinya dari serangan Tsunade. Orochimaru, dengan kecerdikan dan jutsu ular yang menakutkan, mencoba mengepung Hidari dari berbagai arah. Orochimaru lalu berkata, "Aku selalu punya rencana, Tsunade, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Hidari ini." Namun, Hidari membalas dengan menggunakan Amaterasu, membakar ular-ular Orochimaru dengan api hitam yang tak terpadamkan. Pertarungan berlanjut dengan intensitas yang meningkat. Tsunade menggunakan kekuatan regenerasinya untuk terus bangkit meskipun terluka parah, sementara Orochimaru menggunakan berbagai teknik eksperimentalnya untuk mencari celah dalam pertahanan Hidari. Koji, dengan kemampuan ninja salinnya, mencoba meniru beberapa jutsu Hidari untuk melawannya. Pada puncak pertarungan, Tsunade, Orochimaru, dan Koji bekerja sama dalam serangan gabungan yang kuat. Tsunade menggunakan kekuatan penuh dari Byakugo untuk meningkatkan serangannya, Orochimaru menggunakan teknik rahasia yang sudah lama dipersiapkannya, dan Koji dengan cerdik memanfaatkan kelemahan kecil dalam pertahanan Hidari. Para shinobi lain hanya bisa melihat pertarungan mereka, Sarada, Sakura, Konohamaru dan para Anbu lainnya masih tidak bisa untuk membantu mereka, karena cakra mereka yang sudah melemah. Sakura lalu berkata, "Sial, aku sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhku, aku harus segera melakukan sesuatu untuk bisa mempercepat regenerasi tubuhku." Akan tetapi Konohamaru yang masih sedikit memiliki cakra, langsung bergerak membantu mereka. Terlihat Konohamaru langsung melemparkan kunai ke arah Hidari dan langsung berpindah menggunakan Hiraishin, lalu melancarkan Rasengan ke arah Shinju Hidari. Akan tetapi dengan mudahnya Hidari langsung menyerap jutsu tersebut, dan langsung memukul perut Konohamaru dengan sangat keras. Di sela-sela pertarungan tersebut Hidari lalu berkata kembali kepada mereka dengan berkata, "Jura pernah berkata kepadaku tentang mata yang dimiliki Sarada itu." Jura berkata, "Jika mata itu namanya Sharingan, dan aku harus memiliki mata itu untuk menyempurnakan semua jutsuku." Tsunade kemudian berkata, "Sial, apa yang dibicarakan orang ini dan mengapa dia menginginkan Sarada?" Lalu Orochimaru menjawab perkataan Hidari, "Aku lebih tertarik dengan matamu itu, dan aku sungguh merasa heran kenapa kau bisa memiliki mata Rinnegan." Hidari kemudian berkata kembali, "Sepertinya pertarungan kita ini akan sangat menarik, dan kalian semua akan terkubur di tempat ini, dan akan kujadikan kalian semua sebagai pohon dewa." Tanpa basa-basi lagi, terlihat Orochimaru langsung menyerang kembali dengan menggunakan teknik pedang miliknya. Hidari yang mendapat serangan tersebut, langsung menangkis pedang dari Orochimaru menggunakan tangan besi miliknya. Terlihat ketiga Sannin tersebut menggunakan semua kemampuannya masing-masing, untuk menghadapi Shinju Hidari. Dan terlihat juga Hidari yang menggunakan semua kemampuan dari mata Rinnegan, dan semua jutsu Sasuke, untuk menghadapi serangan-serangan dari ketiga Sannin tersebut. Setelah momen tersebut diperlihatkan, tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, itulah informasi yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan prediksi dan teori, serta fakta di kanal ini, jangan lupa subscribe, dan tetap stay di channel ini.
Peringatan keras, video ini hanya merupakan teori, yang sengaja admin rangkum menjadi alur cerita Boruto, agar terasa seru untuk menunggu chapter selanjutnya. Oke kawan, sampai jumpa di video selanjutnya, Brobot Ciki Wiriwir.